Pengen nonton dan ngikutin All Elite Wrestling tapi nggak tahu mulai dari mana? Tonton video ini sampai habis. Kita bahas di channel Gilang Wrestling because you deserve it. Untuk mengetahui jalan cerita dan mengikuti All Elite Wrestling, mungkin kita harus tahu dulu sejarah dari All Elite Wrestling. Yang teman-teman harus tahu kalau All Elite Wrestling ini dipimpin atau dimiliki rights-nya atau haknya oleh Tony Khan. Tony Khan ini merupakan bisnismen muda yang juga anak dari bilioner yang bernama Shahid Khan. Dia adalah fans gulat profesional sejak dia kecil dan dia juga punya ambisi dan keinginan untuk membuat dunia gulat profesional semakin berwarna dan juga dia ingin industri gulat profesional menjadi lebih besar daripada sekarang. Selain Tony Khan, nama yang kita harus tahu yang menjadi pencetus All Elite Wrestling adalah Cody Rhodes, Young Bucks, Kenny Omega, dan Hangman Adam Page. Mereka ini awalnya membuat sebuah acara yang namanya All In. Ini acara independen yang diikuti banyak pegulat dari brand lain gitu, seperti Impact, Ring of Honor, dan NJPW pada saat itu. Dan event All In adalah salah satu event independen yang paling laku dan paling besar. Luar biasa, tiketnya langsung habis selama beberapa menit aja ketika dibuka secara online. Ini membuat orang jadi bertanya-tanya, apa sih All In ini? Siapa sih yang membuat, siapa yang mencetuskan? Sampai akhirnya rombongan 5 orang ini, Cody, Kenny, Young Bucks, sama Hangman ini ketemu dengan Bapak Tony Khan. Tony Khan inilah yang akhirnya mensupport mereka untuk membuat sebuah brand gulat besar yang bernama All Elite Wrestling. Sampai di sini kita tahu nih siapa pencetusnya, siapa orang-orang awalnya. Setelah All Elite Wrestling dicetuskan, di launching, satu pegulat besar di akuisisi All Elite Wrestling saat itu yaitu adalah Chris Jericho. Dengan Chris Jericho masuk, ini membuat sebuah gaung yang terdengar oleh banyak orang kalau ini promosi gulat tidak main-main. Kenapa All Elite Wrestling itu sangat spesial? Spesialnya apa? Kenapa banyak yang senang pegulat-pegulat memasuk situ? Yang jelas, promosi gulat All Elite Wrestling adalah sebuah promosi gulat yang ingin menjadi besar, tetapi dengan jalan yang berbeda. Tidak seperti WWE ataupun WCW di zaman dulu yang hanya fokus kepada mengalahkan kompetisinya. Tetapi All Elite Wrestling ini punya cara berbeda. Dengan salah satunya adalah dengan Forbidden Door, di mana semua pegulat-pegulat yang dari promosi gulat lain itu bisa bergabung ataupun bisa bergulat di acaranya All Elite Wrestling. Dan pegulat All Elite Wrestling pun bisa bergulat ke Impact, ke NJPW sesuai dengan kontrak mereka. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh Tony Khan dalam 1 tahun belakangan ini untuk membuat promosinya semakin dikenal, dan dia juga ingin promosi gulat lain juga sama-sama sukses gitu loh, sama-sama naik begitu. Jadi mereka tidak egois untuk bertujuan untuk hanya sekedar menaikkan nama All Elite Wrestling aja, tapi juga akan sama-sama untuk saling bahu-membahu untuk meramaikan lagi dunia gulat profesional. Ini adalah sebuah goal atau tujuan yang sangat bisa dibilang sangat berbeda sekali dengan WWE yang selama ini kita kenal. Dan ini banyak menaruh simpati oleh pegulat-pegulat profesional yang lain untuk bergabung dan juga membangun industri gulat profesional bersama-sama. Selain itu ya memang karena Bapak Tony Khan ini dan Shahid Khan ini punya duit ya. Karena dia punya finansial yang cukup untuk terus menambah rosternya. Karena memang mereka baru berjalan 2 tahun ya. Mereka harus terus menambah rosternya biar makin kuat, brandnya jadi makin besar begitu ya. Salah satu hal yang paling disukai juga kenapa banyak pegulat gabung ke All Elite Wrestling, karena mereka diberikan kebebasan untuk memberikan ide-ide mereka. Mungkin selama mereka di promosi gulat lain seperti WWE itu dibatasi. Mereka tidak boleh kasih ide ini nggak diterima, kasih ide ini nggak diterima gitu loh. Tapi kalau di All Elite Wrestling itu lebih ada kebebasan mereka untuk memberikan ide. Kalau aku cocoknya karakternya begini, nanti karakter ini begini, nanti menangnya sama ini, nanti kalahnya sama ini begitu. Jadi Tony Khan dan juga orang-orang di belakang layarnya All Elite Wrestling ini memberikan kebebasan akan hal itu. Dan mereka semuanya open minded. Jadi ketika ada sebuah ide yang dicetuskan oleh seorang pegulat, mereka lebih cenderung menerimanya begitu. Tidak yang langsung,
nggak bisa, harus begini, sesuai dengan pimpinan begitu. Itulah beberapa alasan besar kenapa banyak pegulat yang ingin bergabung ke All Elite Wrestling, dan juga kenapa banyak orang yang menonton All Elite Wrestling saat ini. Karena ini sebuah tontonan yang berbeda. Mereka menyajikan cerita yang sangat dinamis. Mereka memberikan performance gulat yang lebih spektakuler daripada yang biasa kita tonton di promosi gulat lainnya begitu. Dan fansnya All Elite Wrestling itu sangat rame. Rame itu bukan jumlahnya ya, tapi mereka tuh berisik gitu loh. Seru, cheers, boo dan segala macamnya, sangat responsif. Itulah kenikmatan kalau kita sebagai penonton ketika nonton di televisi. Kalau fansnya itu aktif, itu seru banget rasanya nontonnya. Iya gak sih? Dan perlu diketahui juga kalau All Elite Wrestling itu cuma punya 4 pay-per-view setiap tahunnya. Jadi 4 show andalannya All Elite Wrestling. Pay-per-view-nya ada, pertama itu urutan sesuai bulannya ya, Revolution, Double or Nothing, All Out, dan juga Full Gear. Selain 4 ini, itu bukan pay-per-view, itu merupakan acara spesial di televisi. Jadi All Elite Wrestling ini selain punya acara mingguan mereka yang dinamakan All Elite Wrestling Dynamite dan All Elite Wrestling Rampage, di setiap sebulan sekali apa sebulan 2 kali mereka mempunyai acara spesial juga yang spotnya ditaruh di hari pada saat penayangan All Elite Wrestling Dynamite. Jadi ada yang namanya Beach Break, Road Rager, Winter is Coming, Fighter Fest, Fight for the Fallen, dan beberapa yang lainnya juga. Nah, ini acara televisi tapi spesial. Biasanya acara televisi spesial ini memang disuguhkan untuk fans, yang mana di acara spesial ini biasanya ada match-match yang spesial, seperti championship atau match-match yang memang menjadi puncak daripada sebuah cerita atau storyline yang diisi pada saat episode-episode All Elite Wrestling Dynamite. Selain acara di televisi, All Elite Wrestling juga punya 2 acara di YouTube yang namanya All Elite Wrestling Dark sama All Elite Wrestling Dark Elevation. Bedanya Dark, kalau teman-teman tahu, kalau di WWE itu punya dark match. Ini match-match yang tidak disiarkan di televisi. Jadi biasanya acara SmackDown nih, sebelum acaranya mulai disiarkan di televisi ada dark match dulu. Nah, setelah acara itu selesai ada dark match lagi. Nah, dark match ini kalau AEW itu dia tidak dilepaskan begitu aja. Jadi dia record acara dark itu, dia masukkan ke dalam YouTube. Simpelnya kayak gitu. Di acara-acara yang jadi pertandingan-pertandingan dark match-nya mereka siarkan di YouTube. Dan ada lagi Dark Elevation. Ini juga memang pertandingan dark match juga. Tetapi bedanya Dark sama Dark Elevation adalah di Dark Elevation ini All Elite Wrestling lebih fokus kepada rosternya, lebih fokus kepada orang-orang yang mereka sudah kontrak, pegulat-pegulat yang mereka sudah kontrak begitu. Jadi di Dark Elevation ini merupakan sebuah show yang memang dibikin khusus untuk talent-talentnya All Elite Wrestling yang sudah mereka kontrak, yang berlatih performance mereka, mencoba gimmick mereka dan lain sebagainya. Di Dark ini biasanya ada orang-orang dari luar ya, yang nggak dikontrak sama All Elite Wrestling. Biasanya orang dari indie, orang-orang dari pegulat independen, atau orang-orang yang baru mau mencoba untuk bergabung All Elite Wrestling. Disinilah mereka dites begitu di acara yang Dark ini. Udah paham ya? Tetapi terkadang di Dark, yang acara Dark dan juga Dark Elevation ini, ada juga orang-orang dari main rosternya All Elite Wrestling kadang-kadang juga bergabung di sini ya. Ya mereka sekedar latihan aja begitu. Dan juga biar menambah viewer juga. Dan semua match ini di Dark dan juga Dark Elevation bisa disaksikan secara gratis melalui channel YouTube-nya All Elite Wrestling. Selain itu, All Elite Wrestling ini punya kontributor vlog. Jadi ada 2 channel vlog yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa tonton, yang isinya itu cerita-cerita di balik layar. Channel pertama yaitu adalah Being the Elite atau BTE. Ini channelnya, yang punya channel ini adalah Young Bucks ya. Dia sangat apik membuat vlognya ini jadi sebuah cerita backstage tentang storyline yang ada di All Elite Wrestling. Terus juga ada yang namanya channelnya Sammy Guevara. Sammy Guevara ini juga cukup bisa dibilang menceritakan cerita-cerita balik layar pegulat-pegulat juga begitu. Selain itu juga ada yang baru lagi nih, si Evil Uno. Evil Uno nih juga bikin vlog juga sama. Nah, teman-teman silakan pilih mau nonton apa. Nah, kalau di All Elite Wrestling, selain teman-teman tahu
siapa ini pegulat-pegulat yang bekas WWE. Ada pegulat-pegulat originalnya All Elite Wrestling, yang mana teman-teman harus fokus kepada mereka nih kalau mau tahu sesuatu yang baru dari All Elite Wrestling. Orang-orang ini mungkin sesuatu yang mungkin harus ditonton dulu ya. Perhatikan, yaitu pertama adalah Darby Allin yang lawan CM Punk waktu di All Out. Yang kedua adalah Jungle Boy sama teman-temannya di Jurassic Express. Terus Orange Cassidy, Hangman Adam Page, factionnya Dark Order, beberapa nama-nama lainnya juga yang bisa jadi rekomendasi untuk bahan teman-teman semuanya untuk mulai mengikuti All Elite Wrestling ini punya apa selain orang-orang WWE yang sudah masuk ke sana juga ya. Kembali ke pertanyaan utama, bagaimana memulai untuk menonton All Elite Wrestling? Sebenarnya gampang. Bedanya WWE sama All Elite Wrestling, WWE itu kadang storyline yang sudah berjalan susah kita untuk ikuti ketika kita sudah berada di tengah-tengah. All Elite Wrestling punya cara mereka tersendiri untuk menggait penonton-penonton baru, yaitu dengan membuat episode Road to sama Countdown. Road to adalah ketika mereka punya storyline atau ketika mereka punya sebuah match. Yang match ini story-nya sudah dilakukan berminggu-minggu. Nah, untuk merecap story tersebut, mereka membuat sebuah video di YouTube yang tulisannya Road to, misalnya Road to Wrestling Dynamite, Road to Rampage, Road to Road Rager, Road to Fighter Fest misalnya gitu. Nah, di YouTube bisa ditonton tuh, ada. Jadi untuk mengikuti storyline yang sudah berjalan, teman-teman tinggal menonton video Road to yang ada di channel YouTube-nya All Elite Wrestling. Nah, Road to ini biasanya ditayangkan beberapa hari sebelum episode match-nya akan tayang. Tinggal ditonton aja, udah. Ditonton itu jadi kita paham ceritanya. Oh, ternyata FTR sama Proud and Powerful ini Santana Ortiz ini mereka ini ternyata ada kisah begini. Sebelumnya mereka pernah berantem di sini, akhirnya merujuk pada match ini yang akan tayang di episodenya Dynamite ataupun episode-episode spesialnya All Elite Wrestling. Teman-teman perhatikan yang Road to ya. Ini adalah cara tergampang untuk mengikuti storyline yang sudah ada di All Elite Wrestling. Satu lagi adalah Countdown. Nah, ini bisa dimulai dari sekarang ya. Teman-teman yang belum nonton All Out atau sudah nonton All Out tapi nggak paham cerita atau storyline-nya, teman-teman tinggal menonton Countdown to All Out. Biasanya sebelum pay-per-view yang 4 ini, Double or Nothing, Revolution, All Out sama Full Gear, All Elite Wrestling membuat episode Countdown yang memang juga ditayangkan di TNT ya, tempat tayangnya All Elite Wrestling di Amerika. Nah, Countdown ini juga tersedia di YouTube secara gratis. Sebelum All Out, mereka sudah mengupload video Countdown to All Out. Nah, inilah cara teman-teman semua yang mau mulai dari sekarang untuk menonton All Elite Wrestling dan mengikuti ceritanya. Tontonlah episode Countdown to All Out yang ada di YouTube channelnya All Elite Wrestling. Dari situ, teman-teman besok udah mulai bisa mengikuti nih bagaimana cerita Dynamite, udah mulai sedikit lebih paham lah ya. Dan kalau nanti mungkin tidak bisa mengikuti secara detail lagi ataupun nggak bisa rutin banget untuk mengikutinya, gampang, tinggal ngikutin lagi Road to sama Countdown itu lagi. Nah, memang All Elite Wrestling memudahkan itu semua untuk fans yang memang baru ingin bergabung begitu. Mereka sadar akan hal itu karena fansnya juga ada yang berpindah dari penontonnya WWE jadi penontonnya All Elite Wrestling, ada yang memang baru tahu All Elite Wrestling terus pengen nonton, tinggal mengikuti Road to sama Countdown. Udah ya teman-teman, sampai sini aja. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan terhadap teman-teman semua yang pengen mengikuti episode atau acaranya All Elite Wrestling. Dan Anda mendapatkan informasi ini dari channel YouTube Gilang Wrestling, because you deserve it.